Setelah kemarin kita membahas adab doa, adab yang berkaitan dengan doa. Pada siang hari ini kita akan menjelaskan secara ringkas ma yustahabbu yaumal id. Apa saja adab-adab yang dianjurkan di hari raya Idul Fitri dan secara umum Idaini atau Idul Fitri dan Idul Adha. Poin yang pertama yang perlu kita perhatikan sebelum berangkat sholat Idul Fitri yaitu al-ightisal, mandi. Sebagaimana riwayat dari Ali radhiyallahu an, annahu su'ila 'anil ghusli, ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang mandi. Faqala, maka Ali menjawab, yang dianjurkan untuk mandi itu adalah yaumal jumu'ah wa yauma arafah wa yaumal fitri wa yaumal adha. Dianjurkan untuk mandi ketika hari Jumat mau berangkat sholat Jumat, hari Arafah, kemudian saat berangkat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Terkait mandi ini memang sebagian dari ulama ada yang menjelaskan bahwa mandi ini hukumnya wajib. Akan tetapi dari dalil-dalil yang ada dan penjelasan para ulama, mandi dalam kondisi sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena apa? Di antara alasannya adalah kita berkumpul dengan kaum muslimin, banyak orang kita berkumpul dengan mereka, dan ini adalah momen 1 tahun sekali, momen yang jarang ada. Nah, seperti itu. Maka mandi ini sangat utama. Keterlaluan seandainya mau sholat Idul Fitri, bangun tidur langsung wudu. Nah, ini kurang beradab, seperti ini. Ketika kita bertemu dengan pejabat atasan, menginginkan pakaian yang serapih-rapihnya, badan juga ingin bersih. Nah, ini di hari raya di mana berkumpul bersama kaum muslimin, maka sudah semestinya kita upayakan mandi. Kalau perlu perbanyak parfum supaya harum. Nah, kemudian yang kedua yaitu lubzu ahsanis thiyab, memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik, yang dianggap itu adalah istimewa pakaian kita dipakai saat sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Artinya yang terbaik ini bukan berarti yang termahal. Kadangkala kita beli mahal-mahal tapi kita nggak suka, istri, keluarga nggak suka dengan baju itu. Tapi kadangkala harganya pas-pasan, tidak terlalu mahal, tapi itu terbaik menurut kita. Jadi terbaik di sini bukan berarti termahal. Walaupun sebagian orang menganggap pakaian yang termahal itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi di Idul Fitri diusahakan pakai pakaian yang terbaik. Jangan memakai baju ala kadarnya, kaos partai, kaos presiden, ada gambarnya, kan begitu, gambar kaos tengkorak, atau baju-baju ala kadarnya, sekedar kemeja-kemeja biasa yang biasa dipakai untuk kerja. Maka ini tidak sesuai dengan sunnah yang dianjurkan
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yalbasu yaumal Eid burdatan hamra. Rasulullah itu memakai pakaian merah, ya. Burdah ini pakaian dari negeri Yaman, yang saat itu pakaian itu adalah pakaian yang Masya Allah bagusnya, ya. Berbentuk seperti mantel jubah begitu, yang ada apa, kancing banyak seperti itu. Nah, itu pada hari raya. Dan dalam riwayat yang lain, ya, ketika Umar radhiyallahu an membeli sebuah jubah dari sutra yang dijual di pasar. Jadi Umar pada saat itu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membeli sebuah jubah dari sutra, karena anggapan Umar bin Khattab pokoknya pakaian yang terbaik, ya. Nah kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Umar kepada Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, ya, berhiaslah untuk hari raya. Tetapi apa? Sesungguhnya ini, ya, kata Nabi, innama hadhihi libasu man la khalaqalah. Sesungguhnya pakaian yang terbuat dari sutra ini, ya, maka orang tersebut nanti pada hari kiamat tidak akan dapat bagian pakaian sutra. Artinya pakaian sutra untuk laki-laki itu adalah nanti di surga, ya, bukan di dunia. Di dalam hadis ini Nabi tidak melarang Umar ingin memakai pakaian terbaik. Bentuk pelarangan Nabi di sini adalah melarang Umar pakai baju sutra. Jadi untuk memperbagus pakaian, maka ini boleh. Dan yang perlu diperhatikan ketika memakai pakaian di hari raya Idul Fitri, ya, bukan hanya bagusnya saja, tetapi lihat kaifiatnya, ya, lihat modelnya, ya, jangan asal-asalan, ya, nanti model-modelnya penuh warna-warni pelangi, ya, kotak-kotak merah, kuning, hijau, biru. Kadang ada laki-laki pakaian bajunya itu penuh warna-warni, tentang bergariskah itu penuh warna-warni. Akhirnya apa? Menjadi pakaian suhroh yang dilarang oleh Nabi. Pakaian suhroh itu pakaian bentuk apa? Memamerkan supaya orang itu melihat, supaya dia itu dipuji-puji oleh orang. Nah ini pakaian suhroh, ya. Dan bentuk pakaian suhroh juga pakaian yang compang-camping. Jadi pakaian suhroh itu dua, terlalu mewah. Yang kedua, pakaian yang compang-camping, sengaja dia biar dibilang miskin, biar dibilang, ya, bahwasanya ini orang qanaah, zuhud. Padahal zuhud itu bukan di pakaian, tetap zuhud itu adalah di hati, ya. Boleh punya harta banyak, tetapi harta itu cukup di tangan, tapi tidak sampai ke hati. Inilah zuhud. Nah, seperti itu. Jadi suhroh itu ada dua, ya, terlalu mewah, ya, misalkan dalam kehidupan di masyarakatnya, ya, harga baju itu ya paling mahal ya 1 juta lah yang kita pakai. Misalnya di Balikpapan, ternyata dia pakai harga baju yang harganya 20 juta. Supreme, kan begitu. Nah, menunjukkan kepada orang lain, maka ini bentuk pakaian suhroh. Nah, seperti itu. Walaupun hukum asalnya ya mubah, ya, tetapi dengan menunjukkan seperti itu berarti orang-orang akan memuji, menyanjung, ya, maka masuk dalam kategori suhroh. Jadi di hari raya Idul Fitri berusaha memakai pakaian yang terbaik, berhias dengan seindah-indahnya. Kalau mau pakai celak, ya, Syahril, nggak apa-apa, hari raya Idul Fitri celak gitu. Parfum yang biasa parfumnya malaikat subuh, ganti parfum yang harganya misalnya 500.000.
Nah, seperti itu. Dan ini anjuran. Adapun perempuan, nah, perempuan yang dilarang berhias. Perempuan itu wajibnya berhias di rumah. Jangan terbalik. Pergi keluar dia pakai parfum mahal, di rumah pakai parfum cap bawang goreng. Ya, sisa bau minyak jelantah di dapur. Nah, suaminya nyium, aduh ini udah nggak ada hasrat kan. Nah seperti itu. Justru perempuan itu wajibnya Pak di rumah. Adapun ketika keluar rumah cukup dengan pengharum badan, bedak, apa namanya yang dioles-oles itu, deodorannya, yang seperti itu. Adapun parfum perempuan nggak boleh. Ya, bahkan tegas di dalam hadis itu, ketika wanita memakai parfum dan sengaja pakai parfumnya itu supaya tercium oleh orang laki-laki yang berada di luar sana, maka kata Nabi, fahiyaz zaniyah, dia punya ciri-ciri pezina. Nah, disebutkan oleh Nabi seperti itu. Jadi perempuan cukup ala kadarnya ketika Idul Fitri. Ini kadang walaupun pakai gamis, gelangnya ditaruh di luar gamis, ya kan? Cincinnya lah 5 dipakai begini, supaya menunjukkan apa? Pamer di hari raya Idul Fitri. Justru ini terlarang. Laki-laki yang berhias dengan pakai sorban, ya sesekali nggak apa-apa Pak, pakai sorban ya kan. Hidung saya pesek Ustaz, enggak apa-apa pakai sorban, nggak cocok katanya. Kalau orang Arab cocok katanya, enggak masalah. Ya, setahun sekali. Pakai jubah, yang nggak biasa pakai jubah, ya kan? Pakai jubah. Yang nggak biasa pakai songkok, pakai songkok. Ya. Kalau perlu pakai jas, pakai jas di hari raya Idul Fitri. Maka ini menunjukkan apa? Syiar, kegembiraan. Kita gembira dengan datangnya Idul Fitri. Nah, ini kadang sarung tidur yang dipakai, kaos pelepas berangkat Idul Fitri. Subhanallah. Pernah nggak lihat seperti itu? Ada. Ya orang-orang yang seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, al-aklu yaumal fitri qabla al-khuruj. Dianjurkan sebelum berangkat sholat Idul Fitri itu makan. Ya. Untuk apa? Untuk membedakan bahwasanya Idul Fitri itu sudah iftar, sudah fitri, artinya sudah berbuka. Jadi jangan sampai di hari raya Idul Fitri sebelum berangkat nggak makan dulu. Jadi puasa dulu. Nah ini nggak boleh. Jadi sebelum hari raya, sebelum berangkat sholat Idul Fitri dianjurkan untuk makan atau minum. Ya, pada subuh itu ya makan atau minum. Dianjurkan makan kurma. Ya, sebagaimana hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakulat tamarat. Nabi itu kata Anas bin Malik ya tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau itu makan beberapa butir kurma. Ya, kalau tidak ada kurma makan yang lain, puding, biskuit, ya atau apapun itu. Ya dalam riwayat yang lain disebutkan wa ya'kuluhunna witro. Nabi memakannya dengan jumlah ganjil. Berapa jumlah ganjil? 101 Ustaz. Makan kurma 101. Kapan selesainya kan? Ya, 1, 3. Ya, atau makan yang lain kalau memang tidak ada kurma. Adapun Idul Adha, ya Idul Adha maka dianjurkan makannya diakhirkan. Jangan makan dulu ya sebelum selesai sholat Idul Adha. Bahkan dianjurkan makan hewan sembelihannya. Ya, yang pertama dimakan hewan sembelihannya. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup ya minum dulu. Hewan sembelihannya, dia nyembeli sendiri, ambil daging, ya dimasak, itu yang dimakan. Nah, kalau Idul Adha, jadi diakhirkan. Kalau Idul Adha. Baik. Nah, kemudian poin yang kelima, ya, di antara adab yang perlu diperhatikan saat Idul Fitri atau Idul Adha yaitu
mukhalifatul thariq, ya, mengambil jalan yang berbeda. Berangkatnya lewat utara, ya, kemudian pulangnya lewat selatan, jalur yang berbeda, ya. Misalnya sholat idnya di mana lah, Lapangan Merdeka, misalnya Lapangan Merdeka Balikpapan, ya, berangkatnya lewat Jalan Minyak, pulangnya lewat kota. Jadi dari jalan yang berbeda. Kalau memang dekat, jalan kaki, ya, dari jalan yang berbeda. Kalau misalnya lewat selatan, jalannya, berangkatnya, pulangnya putar sedikit. Dan ini termasuk sunnah yang dianjurkan, ya. Karena begitulah yang dipraktekkan oleh Nabi, idza kana yaumu 'aidin khalafat thariq. Jika Nabi pada hari raya, beliau mengambil jalan yang berbeda antara jalan berangkat dan jalan pulang. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang perlu diperhatikan juga terkait Idul Fitri ini, yaitu yang keenam adalah at-takbir, ya, fi ayamil 'aid, takbir pada hari raya Idul Fitri. Insyaallah terkait takbir dan sighah takbir akan kita jelaskan nanti setelah adzan. Jadi takbir ini bukan hanya yang sering kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini riwayat, satu riwayat, ya. Kalau nggak salah ini riwayat Ibnu Mas'ud. Nanti ada riwayat dari sahabat yang lain, sighah lafaz takbirnya berbeda, ya. Yang saya ketahui ada 3 riwayat, riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dengan riwayat Salman Al-Farisi. Dan ketiga-tiganya dianjurkan untuk diamalkan takbirnya, takbir Idul Fitri ataupun Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab.